Selamat pagi, kami dari kelompok 8 membahas tentang sistem informasi kesehatan rekam medis pada rumah sakit. Di sini kami akan mempresentasikan hasil telaah jurnal kami dan diskusi kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama Agnia Sabrina, yang kedua Diana Sartika, yang ketiga Sylvia Asyera Kadang, yang keempat Nur Hasana, dan yang kelima Nur Wahidillah. Jurnal yang kami telaah berjudul Sistem Informasi Rekam Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan yang berbasis web-based. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang sistem pencatatan baru dibuat. Karena di sistem pencatatan rekam medis yang masih dipakai selama ini masih memiliki kelemahan. Karena data rekam medis pasien hanya tersimpan secara lokal di mana tempat pasien tersebut menjalani pemeriksaan dan perawatan, dan antar tempat itu tidak memungkinkan untuk bertukar data secara langsung. Lalu, pasien yang menjalani pemeriksaan dan perawatan medis pada beberapa instansi medis, maka pada tiap-tiap instansi medis akan menyimpan data rekam medis yang berbeda-beda. Dan tiap instansi medis tidak mempunyai data riwayat kesehatan pasien sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan di instansi medis tersebut. Karena adanya kelemahan ini, oleh sistem pencatatan rekam medis pasien yang pada saat ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif teknologi yang dapat diterapkan di masa yang akan datang untuk pencatatan dan penyampaian data rekam medis. Selanjutnya, ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam pengolahan data rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan. Yang kedua, memudahkan dan membantu dokter dan para medis dalam mendapatkan informasi rekam medis pasien. Yang ketiga, akses secara cepat pihak dokter, para medis untuk mendapatkan data rekam para medis. Yang keempat, integrasi data rekam medis antar instansi medis. Yang kelima, pihak asuransi dapat melihat data rekam medis pasien yang mengajukan klaim dan mempermudah klaim asuransi pasien ke pihak asuransi untuk mengurangi berkas. Dan yang terakhir, pihak instansi medis dapat memberikan pelayanan yang tepat karena ditunjang data rekam medis dan riwayat pasien selama perawatan. Nah, jadi di bab 2 ini kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Yang pertama itu tentang deskripsi sistem informasi rekam medis. Nah, jadi sistem informasi kesehatan itu mengandung arti bahwa kita harus memproses data menjadi informasi yang nantinya akan digunakan untuk penyusunan kegiatan atau program dan penelitian. Sedangkan rekam medis yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Nah, yang kedua yaitu rekam medik elektronik. Rekam medik elektronik merupakan rekam medik berbasis komputer atau gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya, tersimpan sedemikian hingga dapat melayani berbagai pengguna rekam yang sah. Pencatatan rekam medis yang manual di atas kertas sangat sulit untuk ditransfer antar rumah sakit, apalagi pada kondisi geografis Indonesia dengan bentuk negeri 1000 pulau. Masalah transportasi menjadi permasalahan yang bisa menghambat pertukaran informasi riwayat kesehatan. Oke, slide selanjutnya berisikan tentang elemen sistem pengolahan. Ada 3 elemen sistem pengolahan rekam medis. Yang pertama ada ICD, yang kedua ada PHP dan MySQL, yang ketiga ada DFD atau Data Flow Diagram. Yang pertama ICD. ICD adalah suatu klasifikasi statistik yang berisikan nomor-nomor terbatas dari kategori kode eksklusif yang menggambarkan suatu penyakit. Dalam ICD ini mengklasifikasikan data penyakit epidemiologi dan data statistik yang berupa penyakit epidemik, penyakit individual dan umum, penyakit spesifik daerah tertentu, penyakit pertumbuhan, dan cedera. Yang kedua adalah PHP dan MySQL. MySQL adalah Relation Database Management System atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis
di bawah lisensi GPL atau General Public License. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian database untuk pemilihan atau seleksi pemasukan data yang memungkinkan saat pengerjaan pemasukan data dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga adalah data flow diagram atau DFD. Data flow diagram atau DFD adalah suatu alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang menghubungkan satu sama lain dengan alur data baik secara manual ataupun komputerisasi. DFD biasanya juga sering disebut dengan bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alur kerja, atau model fungsi. Oke, slide selanjutnya adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari semua penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa rekam medik elektronik adalah rekam medik berbasis komputer atau gudang penyimpanan informasi secara elektronik mengenai status kesehatan dan layanan kesehatan yang diperoleh pasien sepanjang hidupnya. Tersimpan sedemikian rupa hingga dapat melayani berbagai pengguna rekam yang sah. Tahapan-tahapan yang ada di bagian rekam medis yaitu bagian pendaftaran, bagian assembling, bagian indeks, bagian pelaporan, bagian penyimpanan, dan bagian administrasi. Baik, kesimpulan selanjutnya itu karakteristik yang diharapkan dari pengembangan sistem informasi rekam medis, diantaranya bersifat elektronik, aksesibel, rahasia, aman, dan terintegrasi dengan informasi lain, di mana agar terciptanya karakteristik ini diperlukan beberapa elemen seperti yang telah dijelaskan dari pembahasan, yaitu adanya ICD atau klasifikasi statistika. Yang kedua yaitu adanya konsep pengorganisasian database atau yang disebut dengan PHP dan MySQL, dan yang selanjutnya ada data flow diagram. Selanjutnya ada saran, di mana diharapkan agar para petugas yang berperan dalam pembuatan atau pemasukan data rekam medis ke sistem informasi rumah sakit itu memahami betul bagaimana sistem informasi kesehatan dijalankan agar data pasien yang dihasilkan itu dapat benar-benar rinci. Baik, selanjutnya adalah lampiran gambar pada sistem informasi kesehatan rekam medis di rumah sakit. Pada slide ini terlihat halaman login sistem informasi manajemen rumah sakit yang dimana proses login ini telah dienkripsi dengan MD5. MD5 sendiri biasanya digunakan untuk melakukan pengujian integritas sebuah berkas. Setelah melakukan proses login, selanjutnya petugas pendaftaran pasien atau petugas rekam medis melakukan pendaftaran pasien yang berkunjung di rumah sakit seperti gambar yang ada di slide. Setelah mengisi pendaftaran, selanjutnya petugas rekam medik mengunjungkan pasien kepada poli atau rawat inap. Pasien yang telah didaftarkan oleh petugas rekam medis selanjutnya akan dikunjungkan ke poli masing-masing sesuai keluhan pasien atau rujukan dari sarana kesehatan. Kemudian, petugas poli atau perawat akan melakukan tindakan dan nanti akan dijadikan sebagai dasar tagihan billing. Setelah melakukan tindakan, akan ada namanya pengelompokan jenis penyakit berdasarkan ICD atau kelompok penyakit seperti pada gambar di slide. Berikut adalah contoh laporan rekam medis yang biasa digunakan di rumah sakit. Sekian hasil diskusi kami hari ini. Semoga hasil diskusi kami menambah wawasan kalian mengenai sistem informasi kesehatan rekam medis yang ada di rumah sakit ya. Dan terima kasih telah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum.